Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol santai. Masih tetap di acara Gelitik Politik. Ya, Gelitik. Politik. Glipol. Glipol. Asik. Ya. Ini kita lagi di pinggir danau. Nggak seperti biasanya kita di warung. Ini juga di warung, warung kopi. Suasananya mencekam sekali nih. Belakangnya. Suasananya ada pohon apa itu, bambu. Jadi kalau ada baliho caleg. Iya. Nggak kelihatan kan enggak. Iya. Jadi kalau nanti ada penampakan ya kita nggak tanggung jawab dan kita juga nggak ngeliat. Ya. Oke. Ini Mang, ini saya minum dulu ya. Minum. Mantap nih kopinya. Yes. Bagus lah bro. Jadi gini, kemarin tuh kayaknya ada rame-rame di dunia politik, sampai di dunia persidangan ini. Jadi soal ini biasa, soal Haris Azhar ya? Iya. Haris Azhar versus LBP. Lot LBP. Oh iya. Iya, LBP. Pak Luhut ya, itu iya. Emang ya sih, kemarin tuh lagi rame sih, memang dari sampai ke sidang aja, ke meja hijau. Udah ke meja hijau, ya, kemarin udah rame sampai ke meja hijau. Jadi situ memang katanya ketersinggungan, Pak Luhutnya singgung, jadi memang ketika Haris Azhar yang membuat konten, beliau tersinggung, katanya seperti itu sih. Jadi sebenarnya kira-kira itu apa memang udah aslinya itu memang baper gitu. Memang pejabat juga sama sih manusia ya, tapi kan dia udah menempatkan dirinya sebagai pejabat, harusnya udah biasa, harus menerima dan juga harus menerima, bahkan dia tuh bisa memberikan contoh bahwa ya ketika kritik sepedas apapun itu harus udah nggak usah diambil hati, harusnya seperti itu aja sebagai pejabat. Ya resiko berjabat sih sebenarnya. Jadi ketika rakyatnya mengkritik, ya udahlah legowo, orang namanya pejabat. Kalau mau jadi kritik ya jangan jadi pejabat. Dan kalau saya lihat masalahnya, pertama dia jadi pejabat, masalah kedua jadi pengusaha. Nah ini kan menjadikan ini juga blunder harusnya ya. Kalau jadi pejabat aja, nggak usah menjadi pengusaha. Bukannya nggak boleh ya, tapi ya takut terjadi fitnah. Khawatirnya ketika seorang pejabat itu menjabat terus dia jadi pengusaha juga, khawatirnya mereka itu membuat kebijakannya yang hanya menuntut dirinya sebagai pengusaha itu. Jadi atas kepentingan dirinya, khawatirnya itu yang kita khawatirkan sebagai rakyat itu. Jadi kan kebijakannya itu karena dia sebagai pengusaha dan juga pejabat. Iya. Ketika dia berperan jadi pejabat tuh kebijakannya tuh kebijakan yang bisa menguntungkan usahanya. Iya, khawatirnya itu yang kita khawatirkan. Seharusnya kan pejabat itu kan bagaimana mereka itu membuat kebijakan itu yang untuk rakyat. Iya. Ketika ada rakyat yang mengkritik atas kebijakannya, ya udah legowo aja, nggak usah baperan, namanya pejabat. Kalau mau gak dikritik ya jangan jadi pejabat. Iya. Jadi aja bukan ya apa ya? Untung takutnya ceplosan. Tapi sebenarnya ya wajar ya ketika rakyat itu bukan mengkritik ya, mempertanyakan ya sedikit curiga gitu kan, atau mempertanyakan atau kritis. Nah ya kritis lah bahasa yang pasnya. Ya, melihat sesuatu hal yang kayaknya aneh nih, kayaknya kok begini nih, kayak seperti itu. Jadi kira-kira ya wajar gitu. Kan ketika tadi ada seorang rakyat, apalagi ini diwakili seorang Haris Azhar, ketika mengkritik pemerintah, bahkan bukan cuma Haris Azhar, mungkin yang lainnya juga mengkritik pejabat pemerintah. Itu memang gimana? Emang ada norma-norma tertentu atau ada etikanya mungkin atau gimana? Ya kemungkinan seperti itu, tapi ya kita kan katanya negeri kita itu kan menganut asas demokrasi itu kan ya, harusnya kebebasan berpendapat itu diutamakan. Ketika rakyat berpendapat terkait dengan suatu hal yang memang kebijakannya itu dianggap merugikan masyarakat, ya harusnya pejabat itu mendengar itu. Apa sih keluhan masyarakat? Apa sih yang dia kritik?
Kalau kita ngeliat dari kasus siapa? Kasus LBP ini. LBP ini dengan Azhar. ya dengan Haris Azhar ini dia terkait dengan tambang yang di Papua. Konon katanya tambang itu merusak lingkungan, kemudian juga masyarakat sekitar itu kena dampaknya. Itu kan yang disampaikan dalam podcastnya Haris Azhar itu bersama rekannya itu. Ya untuk menuntut itu sebenarnya mah. Cuma mungkin ada kata-kata yang memang kata-kata itu menyinggung lah, mungkin merasa LBP ini tersinggung dengan ungkapan-ungkapan itu, kata-kata Lord katanya. Iya, jadi Lord itu apa Lord itu maksudnya Lord itu? LORD. LORD. Tapi Bukan Lord of the Ring. Kalau saya kalau dikatain Lord ya senang lah. Iya, Lord gitu. kan tuh suatu ya kayak raja ya. Lord. Apa artinya Lord? Iya kayak raja. Raja. Tapi stigmanya jadi Tuan. negatif menurut Luhut. Harusnya negatif itu positif. Iya. Silahkan kata-katain Bangga saya ya. Lord. Bangga saya dikatain Iya, Lord. bangga. Lord Ya. galak kan. Ya kan? Bangga lah. Emang apa ya? Ya mungkin kalau orang itu ketika diomongin itu posisinya benar ataupun salah, itu biasanya ya secara psikologis emang ngaruh gitu. Kalau memang betul dia merasa Gitu ya, merasa ada itu. rasa di hatinya ya. Ada rasa di hatinya, dia tuh rasa tersinggung. Iya sih. Padahal kan bisa jadi itu kan dia membahas tambang-tambang itu kan banyak sebetulnya. Tambang di warung juga ada. Iya. Yang 5 meter apa 10 meter Itu kan ada tali tambang gitu. Hah? Tali Sering tambang. dipakai buat Buat 17 kurban nanti, Agustus. Kurban juga bisa. Itu kan buat ikat Iya, ikat kambing, banteng. banteng. Banteng diikat sembelih kan. Banteng sapi. Ya, sama Nanti aja. ada yang singgung lagi kalau bontang iya, banteng. Jangan kesana ngarahnya, kita Iya. banteng binatang kan. Iya. Untuk kurban gak apa-apa banteng. Ya tadi bisa juga untuk tadi lomba kan. Heeh. Harusnya berpikirnya ke situ. Cuma kalau memang merasa ya kan. Iya. Rasa ada ya kan tersinggung itu karena bersinggungan antara psikologisnya. Oh iya nih saya diomongin ternyata bener gitu. Iya. Iya. Ya biasanya juga kritikan dari Haris Azhar ini ya kritikan yang positif menurut saya. Menurut saya sebagai kaum proletar itu, kaum bawah Iya. kan, kalau kaum jelata ya kayaknya positif. Karena mereka mengkritisi itu sebagai dirinya rakyat yang membela kepentingan rakyat sebenarnya. Kritikan kepentingan rakyat. Oh, dia juga bagian dari rakyat itu. Iya sama lah, beliau kan itu penggiat HAM. Penggiat HAM juga, beliau itu memang membela kaum-kaum yang memang ya terzolimi lah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti itu sih ininya, sepak terjang beliau tuh yang saya lihat. Tapi ya ada ketersinggungan itu lah, lebih baik diselesaikan inilah kalau menurut kita mah diselesaikan secara duduk bersama, rembuk bersama, ngopi bareng kan. Oh gitu. Ngopi bareng kan Ngopi enak. bareng ya enak. Sama keripik ya nggak? Iya ngobrol. Ngopi mang. Kameramen ngopi. Ini ada ini di balik layar. Iya, ya Behind the scene. biar apa? Kalau ngopi bareng kan enak. Walaupun ada perbedaan kita bisa anulir. Kalau misalkan ketika kita berbicara dengan para pejabat diajak ngopi, yuk pejabat ngopi dalam, yuk LBP, Iya. kita ngopi bareng. Ini ada masyarakat nih yang mengeluhkan terkait dengan hal kerusakan alam di lingkungannya. Kemudian juga bagaimana kita lihat dampak lingkungan yang mereka alami itu luar biasa terjadi. Dan kemiskinan di Papua itu ya kita lihat sendiri sih, itu bukan isu. Itu tuh fakta yang terjadi, kemiskinan di sana. Bagaimana tidak, di Papua itu tambang emas terbesar tuh di sana. Iya. Tapi kelihatan bagaimana masyarakatnya. Pakai koteka, nggak pakai baju, sekolah juga. Masya Allah, banyak yang nggak sekolah di sana. Primitif kehidupannya. Kenapa? Ya karena memang mereka, para pejabatnya mestinya peduli dengan pendidikan di sana. Ya, Harusnya mah. Kalau di sana itu menghasilkan yang luar biasa untuk negara, keuntungan negara harusnya diberikan lebih kepada masyarakat yang di sana. Ya di sekolahin lah semua, dibikin bagus gitu. bagus kayak apa biar mereka pinter, cerdas, jadi pejabat, kemudian dia juga mampu mensejahterakan masyarakatnya, orang-orang situnya, orang-orang Papuanya. Itu sih pandangan kita sebagai kaum jelata. Nggak tahu pandangan para pejabat di sana memandangnya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya memang Mati, no? mungkin ya bisa dihidupin lagi, ada
kompor. Ya mungkin ya tadi ya, ini juga terkait soal apa ya, soal kesinggungan dia sebagai pejabat publik. Makanya kenapa juga tersinggungan tadi juga bersentuhan dengan tadi ego. Gue nih pejabat. Jadi ketika ya ego tadi dikritik dengan konten, harusnya dibalas juga dengan konten. Iya sih bisa Bukan, seperti itu. Konten dibalas dengan pengadilan. Iya. Ya walaupun itu menunjukkan bahwa memang dia punya kekuasaan dan saya juga kuasa lah bisa. Iya. Cuman kelihatan banget. Iya, nggak semuanya kan Nah, nggak semuanya kan diselesaikan secara hukum. Iya. Diselesaikan aja secara baik-baik keluargaan. Dan juga khawatirnya dengan adanya kasus ini itu membuat apa? Membuat orang-orang yang kritis itu takut untuk menyuarakan kebenaran. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi rakyat-rakyat jelata seperti kita, Ya, kaum proletar seperti kita. Iya. Kita kan ngelihat kebijakan-kebijakan itu di rakyat bawah itu kita terlihat ketimpangan sosial itu terjadi. Lalu ketika ada pejabat yang menyalahi terkait dengan dirinya itu yang kita tunjuk, yang kita pilih untuk mensejahterakan rakyat, untuk mengatur masyarakat, tapi mereka tidak becus dalam mengurus itu, lalu kita berkomentar, lalu kemudian kita ditangkap. Lantas bagaimana kalau seperti itu? Itu kan menjadikan kita itu juga takut. Untuk khawatir yang kita khawatirkan tuh ini. Dengan adanya kasus ini membuat apa masyarakat Jadi takut bungkam. untuk Iya, menyuarakan menyuarakan. kebenaran, dan kebenaran itu harus disuarakan. Ya. Nggak boleh kebenaran dibungkam. Itu masalahnya. Iya. Karena memang ini berkaitan bukan cuma soal individu-individu. Iya. Karena berkaitan dengan ya si tadi yang dikritik juga itu juga sebagai pejabat publik, itu masalahnya. Iya, kalau bukan pejabat publik ya ngapain kita Ngapain kritik gitu, orang, iya. ya kan? Kalau dia bukan pejabat, ngapain lah saya ngeritik ente sebagai apa? Enggak kan? Enggak. Atau ente Kalau ngeritik saya? sesama personal itu namanya menasehati. Menasehati. Sama hati, Iya. menasehati sesama Menasehati. hati. Kalau sama pejabat duit. Ya, mungkin itu kali ya Ya sih, bahasan yang paling lagi fenomenal keren kayaknya saat di ini. sana. Nah, mudah-mudahan segera selesai lah. Haris Azhar bisa Masih berkumpul kembali dengan keluarganya, terus juga bisa untuk apa? Menyuarakan kebenaran tanpa ada yang takut. membungkam, Ya. nggak takut dengan itu. Terus juga para pejabat juga udahlah legowo aja, nggak usah baperan dengan kritik-kritik sosial dan masyarakat. Itu nggak etis juga lah kita sebagai rakyat jelata itu melihatnya, aduh gimana ya, kok pejabat kok mudah sekali tersinggung, ya janganlah gitu kan. Atau mungkin kalau ada persoalan pribadi di antara mereka ya selesaikan. Diselesaikan, bisa di ring tinju kalau pribadi. Iya. Jadi Iya. nggak usah main kekuasaan Iya. masing-masing. Kita sewa aja ring tinju tuh, suruh adu kekuatan kan. Atau adu jangkrik, adu ayam. Adu ayam bisa. Jadi ayam siapa yang paling kuat gitu kan. Mm-mm. Adu banteng boleh gitu kan. Boleh. Kalau kayak di Matador itu kan. Iya. Matador itu daerah mana Matador? Matador itu Negara daerah- mana? Itu ya. Amerika Latin. Hmm? Amerika Latin. Karena di Amerika sana Latin banyak ya? Matador. Meksiko. Spanyol. Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol mah gitar. Iya kan? Iya juga. Ya. Matador itu Spanyol ya. Kalau Spanyol. Amerika Latinnya Meksiko. Meksiko. Oh, Meksiko. Iya. Yang dekat-dekat dengan Spanyol. Itu kan karena memang di sana banyak banteng. Iya Kalau sih. di kita kan banyaknya kebo. Ya adu Sama kebo, sapi. kayak sapi, adu Sapi. kebo. Tapi boleh nggak ngadu sapi? Hah? Boleh nggak ngadu sapi? Adu sapi. Aduh, Ya gimana masa ngadu sama sapi? Ngadu mah sama Allah, sama iya. Tuhan. Yang penting jangan ngadu ke polisi Jangan ngadu aja sama ya. Sapi, iya. Jangan ngadu ke polisi lah, daripada ngadu ke Jangan. polisi mending ngadu sapi, ngadu jangkrik. Sama nanti larinya diambil ya. Ya kalau itu bukan kejahatan, bukan kriminalitas ya, nggak usah diadu-adukan ke polisi lah. Kecuali memang itu kriminalitas Iya. yang membahayakan manusia yang lain kan. Tuh geng-geng motor, koruptor itu tuh perlu tuh dilaporin ke polisi, adukan. Koruptor tuh sudah berapa Nggak boleh negara, diadukan. berapa duit yang negara Ambil. ambil itu. Maksudnya duit negara diambil koruptor udah berapa banyak gitu kan. Kalau dihitung mah kayaknya udah bisa untuk membayar hutang negara kayaknya.
Iya. Coba sih diambil. Jadi bisa tuh kalau antar koruptor diadu tuh. Adu itu maksudnya dibenturin. Ini bukan adu mengadu mengadu meminta, bukan. Dibenturin. Mengadu ini benturan. Dibenturin Ngadu, apa ya? ngadu. Oh, ngadu kekuatan. Iya, ngadu adu Adu kelereng duit. kayak gitu, adu kekuatan. Ya, harusnya seperti itu sih kita. Yang banyak hal yang harus dilaporkan ke polisi itu banyak. Banyak. Bagaimana kita lihat kejahatan-kejahatan ya. Ya. Dari pedofilia yang terjadi, terus juga bagaimana korupsi yang Iya. nggak ada habisnya kok di negeri ini ya, korupsi itu ya. Koruptor tuh semakin subur saja, Iya. banyak kasus terjadi. Itu harusnya ya diselesaikan, itulah yang dilaporkan. Ngapain masyarakat yang kritis kok dilaporkan? Ya, janganlah. Kita juga nggak mau ini teman-teman kita juga di Ya, di penjara gara-gara itu kan. Jangan sampai gitu kan. Dan harusnya pejabat ya tadi itu legowo dah. ya ini berkaitan juga dengan kita dicelah undang-undang juga kebijakan, bukan cuma soal ego. Tapi ego itu ya bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang ya membentengi dirinya. Iya. Dirinya bukan kepentingan, tapi kemudian masyarakat bukan banyak, tapi membentengi dirinya sebagai pejabat. Undang-undang ITE dan sebagainya. Nah, ya itu tuh kita risih juga dengan undang-undang ITE itu. Kayaknya seolah-olah ketika kita berbicara itu kayaknya mesti khawatir dengan undang-undang itu tuh. Khawatir kena itu kan ekspresi untuk mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat itu kayaknya aduh, kita agak-agak takut juga dengan undang-undang itu. Ya jangan membuat undang-undang yang pasal karet seperti itu harus. Karena memang karet itu memang paling ampuh menjepret. Iya. Jadi kenceng. Sakit juga. Sakit. Jadi kita khawatir. Iya. Itu. Udah nih. Ya, udah dah. Udah. Jam berapa? Udah. Gua jam. Jam berapa? Adanya di toko jam. 23.28. Malam juga. Ya. Malam. Ya kata dokter kan nggak boleh banyak begadang gitu. Ya. Karena memang rakyat jelata itu nggak boleh sakit. Kalau sakit mahal biayanya. Iya. Iya kan? Ya. Karena memang biaya hidup juga mahal sih. Iya. Maklum lah. Kamu bisa disehatan satu supaya nggak sakit. Kita harus banyak minum susu, pola makan yang baik, makanan yang bergizi. Susunya juga mahal, Bang. Iya juga ya. Sama aja berarti. Gimana nih? Supaya jangan sakit aja, semua nggak sakit. Jangan hidup. Jangan hidup ya. Jangan hidup. Susah ya. Hidup di negeri demokrasi kapitalisme. Iya. Harus kita seperti ini. Apa-apanya serba mahal. Iya. Apa-apanya diukur dengan duit. Iya. Maka kata yang paling tipis saja 2.000. Iya. Sekarang 5.000. 5.000 naik berarti. Iya, naik. Jalan-jalan udah naik. Orang momogi aja tambah kecil. Hah? Momogi? Nah iya, kalau gede makanya harusnya bersyukur. Tadinya bahaya kalau gede. Iya, bahaya kalau gede. Karena gede itu susah nanti ngangkatnya. Kokinya susah ya. Mode. Ya, itu saja mungkin celotehan di malam hari ini. Cukup menggelitik memang ya. Kalau bicara terkait akan ya politik di negeri kita. Kita tuh cuma bisanya menggelitik rakyat jelata. Semoga terhibur dan gelitikan kita. Nah, iya. Karena kalau ngegaruk nggak mungkin, makanya kita cuma gelitik aja. Ya itu teman-teman semua, semoga apa yang kita hadirkan itu bisa bermanfaat dan jangan diambil hati tentunya, karena kita cuma ya diambil aja uangnya kalau misalnya ada. Ya, dan dari kita salam gelitik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.